Bayangkan kamu sedang menaiki ekspedisi Arktik sekali seumur hidup yang berangkat ke pantai timur Tanjung Bathurst di wilayah barat Laut Kanada. Katanya lokasi yang kamu tuju tak ada tandingannya di bumi. Tujuan akhirmu adalah lokasi luar biasa yang dikenal sebagai Bukit Berasap. Batuan bergaris merah ini telah terbakar di sana tanpa henti selama berabad-abad. Terdapat banyak kandungan mineral di sana yang cuma bisa ditemukan di luar planet kita, tepatnya di Mars. Beberapa ilmuwan bahkan meyakini tempat ini bisa menjadi studi kasus penting untuk menemukan kehidupan di planet merah. Di atas kapal penjelajah kecil, kamu menuju ke geladak dan melihat pemandangan yang tak biasa di Cakrawala. Kamu melihat kepulan asap terbentuk di dekat bukit tepi laut. Seolah-olah ada ratusan orang membuat api unggun bersama-sama. Tapi asap ini bukan buatan manusia, kata pemandumu. Biasanya kebanyakan orang mengira itu adalah gunung berapi. Beberapa orang di dek bahkan menduga letusan mungkin akan terjadi dalam waktu dekat setelah melihat ini. Pemandumu tertawa, menjelaskan bahwa kenyataannya jauh dari itu. Gunung berapi biasanya ditemukan di tepi lempeng tektonik. Retakan di kerak bumi lah yang memungkinkan lava panas dan gas keluar ke permukaan. Di Bukit Berasap ceritanya berbeda. Asap ini disebabkan oleh fenomena alam. Tapi kamu akan mempelajarinya dalam beberapa hari ke depan. Meski kedengarannya aneh, bebatuan ini sudah lama terbakar. Menurut para ahli, tanah di Bukit Berasap telah mengeluarkan awan asap setidaknya selama beberapa ratus tahun, tanpa henti. Kamu nggak salah dengar, tapi para ahli masih tak yakin berapa lama bukit ini telah terbakar, mungkin ribuan tahun. Sekarang, sebelum kamu turun dari kapal, sejumlah arahan sudah disiapkan. Pemimpin ekspedisimu menjelaskan kamu akan memasuki tempat berisiko tinggi. Jadi, kita mengganti sepatu dan pakaian hiking biasamu dengan setelan khusus serta masker gas sebelum melangkah ke lokasi. Kepulan asap yang kini kamu amati dari jarak aman terdiri dari asam sulfat. Bahkan kimia ini sangat beracun dan kamu harus berhati-hati saat menghirup udaranya. Jadi, ingatlah untuk tetap memakai masker ini. Oh, dan meski terlihat menggoda, jangan sentuh apapun dengan tangan kosong. Legenda mengatakan kru pertama yang menjelajahi Bukit Berasap menemukannya secara tak sengaja. Dan bayangkan, orang-orang ini tak punya peralatan yang akan kamu gunakan. Catatan tertulis pertama di Bukit Berasap berasal dari tahun 1800-an. Penjelajah Irlandia, Kapten Robert McClure, memimpin ekspedisi untuk menemukan penjelajah yang hilang, Sir John Franklin, yang telah menghilang selama lebih dari 5 tahun. Para kru salah berbelok dalam perjalanan dan menemukan bebatuan terbakar ini. Mereka juga mengira itu adalah gunung berapi aktif, seperti kamu, tapi mereka menemukan betapa salahnya mereka saat menginjakan kaki di sana. McClure penasaran dan mengambil sebuah sampel batu ke perahunya, dan cerita ini mengatakan batu itu membakar lubang menembus meja mahoninya. Ingat ini saat kamu ingin membawa pulang oleh-oleh. Mungkin tak akan melubangi mejamu, tapi pasti akan menembus sakumu atau wadah apapun yang kamu coba pakai untuk mengambilnya. Sekarang sudah hari kedua dan kamu siap menjelajahi lokasi ini. Para awak ekspedisi dibagi menjadi beberapa perahu kecil. Dalam perjalanan ke tepi pantai, kamu melihat sekelompok hewan. Mereka jauh dari asap dan sepertinya sedang makan. Bukit Berasap terletak di tundra Arktik dan ada banyak fauna serta flora di dekatnya. Perlahan kamu mendekati pantai. Sekarang kamu melihat tebing yang terbuat dari batu bergaris merah yang kelihatannya seperti dilukis oleh seseorang. Ada tempat lain di bumi dengan bukit-bukit serupa. Letaknya di Peru dan membentang sampai Amerika Selatan. Tempat yang dinamai Gunung Pelangi atau Gunung Tujuh Warna itu adalah fenomena alam yang indah. Gunung ini dibentuk oleh beragam sedimen mineral. Warna Bukit Berasap sebagian besar merah, tapi di Peru, pegunungan ini memiliki garis-garis berwarna lavender, emas, merah, dan bahkan pirus.
Saat kamu akhirnya meninggalkan perahu di kaki bukit berasap, kamu mulai mendaki. Melangkah sangat sulit dengan sepatu boot spesialmu. Solnya dibuat khusus untuk menahan suhu tinggi, tapi kamu jelas sulit menjaga keseimbangan. Sebelum menyadarinya, kamu sudah berada dekat dengan batu terbakar ini. Kesan pertamamu adalah ingin pergi dari sana secepat mungkin. Kondisi untuk kehidupan manusia sangat keras di sana. Tempat ini tak ramah dan membuatmu merasa tak boleh tinggal lama. Tapi kamu juga sangat penasaran. Kamu mungkin bertanya kepada diri sendiri bagaimana bebatuan ini terus terbakar begitu lama. Penjelasan sains di baliknya tidak terlalu rumit. Bebatuan yang kamu lihat disebut batu serpih. Ini adalah jenis batuan sedimen yang dibentuk oleh mineral lempung. Pemandumu menjelaskan rahasia asap ini terletak di tanah. Tanahnya terbentuk dari belerang dan batu bara. Saat bersentuhan dengan oksigen, keduanya secara spontan terbakar, melepaskan asap yang sekarang kamu lihat. Beberapa kolam di area tersebut memiliki air yang sangat asam. Para ilmuwan mengatakan wilayah ini adalah satu-satunya di dunia yang menunjukkan pH negatif. Artinya, air ini secara alami bersifat korosif. Jadi, jangan coba-coba meminumnya ya. Pastikan untuk membawa botol minum sendiri saat meninggalkan kapal. Kamu menghabiskan beberapa jam di sana, tapi rasanya seperti seharian penuh. Setelanmu berat dan bernapas melalui masker gas sama sekali tidak nyaman. Di penghujung hari, kamu kembali ke kapal, menikmati matahari terbenam Arktik yang indah dalam perjalanan. Pada pagi hari ketigamu, kejutan sudah siap menunggu. Kamu tidak keluar lagi. Sebaliknya, kamu akan melakukan perjalanan keluar angkasa. Tapi cuma metafora ya. Pemandumu membahas hubungan antara bukit berasap dan Mars. Mencari kehidupan di Mars telah menjadi perjalanan yang nyata. Namun, baru-baru ini para ilmuwan menemukan keberadaan jarosite yang menarik di bukit berasap. Dan ternyata, jarosite adalah mineral yang melimpah di Mars. Para ahli berpikir ini mungkin menunjukkan bahwa Mars pernah punya air mengalir di beberapa titik pada masa lalu. Karena jarosite butuh air tanah untuk terbentuk. Penemuan besar ini mungkin membawa sains jauh lebih dekat ke sebuah terobosan. Apa benar-benar ada kehidupan di planet lain di tata surya? Mars telah menjadi peta penelitian ilmiah sebagai planet yang paling memungkinkan untuk adanya kehidupan. Suhu atmosfernya saat ini tak tertahankan untuk kehidupan di atas tanah, tapi suhunya pernah mirip dengan bumi. Bukti terpenting yang dibutuhkan adalah adanya bukti air mengalir. Saat ini, penjelajah Curiosity di luar sana terus mencari informasi apapun yang bisa mengisyaratkan keberadaan kehidupan di Mars, dulu atau sekarang. Sejauh ini, Curiosity telah menjelajahi permukaan Mars selama lebih dari 3.566 hari. Kalau kamu menghitungnya, angka tadi sama dengan 9 tahun 279 hari. Dan kalau kamu penasaran, kenapa kita begitu ingin menemukan kehidupan di planet lain? Menurut NASA, pencarian kehidupan di planet lain bisa membantu kita menjelaskan banyak hal tentang sejarah kita sendiri. Dari mana kita berasal dan bahkan mungkin kemana tujuan kita. Siapa yang bisa menyangka ternyata para ilmuwan bisa mulai menemukan jawabannya di tundra Arktik? Seru kan? Ini adalah hari keempatmu di kapal dan ekspedisimu akan segera berakhir. Saatnya kembali ke kota asalmu. Kamu baru saja mengunjungi salah satu tempat paling tak ramah di dunia yang sangat mengesankan. Sekarang, saatnya menulis pendapatmu tentang perjalanan ini dan apa saja yang kamu pelajari. Tulis semuanya di kolom komentar ya.